Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sariat dengan NIM 12102193087. Saya Nadia Nurul Hikmah dengan NIM 12102193108. Dan saya David Fernando dengan NIM 12102193097. Kami dari kelas Haka'ilu Mace, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam hal ini, saya dan teman saya akan melakukan simulasi mediasi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah advokasi, mediasi, dan ADR yang diampu oleh Bapak Aladin SHIMH, di mana saya akan berperan sebagai mediator. Kemudian pihak penggugat akan diperankan oleh David Fernando dan pihak tergugat akan diperankan oleh Nadia Nurul Hikmah. Dan di dalam simulasi mediasi ini, kelompok kami akan mengambil tema simulasi mediasi dalam sengketa manifestasi. Baik, selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Sariat SHMH selaku mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara ini. Sebelumnya saya mempersilahkan kedua pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Untuk pihak penggugat, silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya David Fernando. Dalam hal ini, saya selaku pihak penggugat. Selanjutnya, pihak tergugat. Terima kasih mediator. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurul Hikmah. Di sini saya selaku tergugat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasanya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan di sidang pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah suatu alternatif proses penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya menjelaskan tahap-tahap mediasi. 1. Dalam hal ini, saya selaku mediator bersikap netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan dulu permasalahannya. Kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan jadwal agenda pembicaraan dalam hal perundingan kesalahpahaman yang telah terjadi dalam perkara ini. Yang keempat, dan apabila negosiasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dan berakhir dalam mediasi. Baik, bagaimana Ibu penggugat? Bagaimana penggugat dan tergugat? Ya, saya setuju. Ya, saya juga setuju. Baik, kita mulai saja mediasi kita pada hari ini. Pertama-tama saya ingin mendengar dulu perkara dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bagaimana? Terima kasih mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya dan saudari Ibu Nadia yang membuat suatu perusahaan yang diberi nama PT Cempaka Indah, yang dimana saya menanamkan modal sebesar 850 juta rupiah untuk mendirikan perusahaan ini. Perusahaan ini kita dirikan pada tahun 2015 dan dituangkan dalam Akta Nomor 18 tanggal 28 Februari 2016. Dalam perjanjian kerjasama yang telah dibuat, disepakati bahwa saya akan mendapatkan 5% keuntungan dari perusahaan tersebut setiap tahunnya. Namun, di 2 tahun terakhir ini, yakni tahun 2019 hingga 2021, saya tidak menerima keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Sedangkan sudah jelas perjanjian kerjasama tersebut yang telah kami buat bersama, bahwasanya saya akan mendapatkan keuntungan dari bagian hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama tersebut, yakni 5% setiap tahunnya. Sehingga bila dihitung keuntungan yang selalu saya peroleh selama 2 tahun terakhir ini mencapai 1,5 miliar rupiah, tapi sampai saat ini saya belum menerima sepeser pun uang dari pihak tergugat.
Baik, terima kasih penjelasan dari saudara penggugat. Bagaimana tanggapan saudari tergugat? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini, saya akan meluruskan pihak penggugat dalam perjanjian tersebut. Memang benar, saya bekerja sama dengan Bapak David untuk melakukan kerjasama untuk membangun suatu perusahaan yang bernama PT Cempaka Indah. Namun, perlu kita ketahui, kita mempunyai 500 pekerja yang harus diperhatikan. Mungkin saudara David lupa bahwasanya perjanjian tersebut dapat berubah kapan saja melihat situasi dan kondisi. Loh, bagaimana bisa hal tersebut terjadi tanpa sepengetahuan saya? Berarti kan Anda membuat kebijakan sendiri tanpa koordinasi kepada saya terlebih dahulu. Bapak seharusnya tahu perkembangan perusahaan kita. Kita lihat dari pasal 4 di sini dijelaskan, jika terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas, Bapak, kalau ada kerugian dalam perusahaan kita, akan menanggung secara bersama-sama. Dalam perjanjian ini akan bertanggung jawab bersama-sama, bukan satu pihak. Tidak bisa dong, kita sudah 2 tahun, dan hal ini juga baru disampaikan kepada saya pada saat sekarang. Itu juga karena adanya mediasi. Tidak bisa seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Ibu Nadia dan Bapak David. Di sini saya menjelaskan, mungkin yang telah disampaikan pihak penggugat dan tergugat, di sini saya melihat bahwa terjadi kesalahpahaman dengan Ibu, merasa saudari merasa tidak terbayarkan selama 2 tahun terakhir ini, dan sedangkan tergugat merasa bahwasanya tidak mengetahui pembangunan dari perusahaan selama 2 tahun, di mana 2 tahun terakhir perusahaan mengalami naik turun, dan itu berpengaruh terhadap pendapat yang didapatkan oleh perusahaan. Ditambah lagi, pendapatan tersebut harus menutupi setiap penghasilan para pekerja yang dikerjakan oleh perusahaan selama mencapai 500 orang. Bagaimana, saudari? Ya, saya setuju. Bagaimana, saudara? Ya, menurut saya seharusnya hal tersebut diberitahukan terlebih dahulu kepada saya, agar tidak terjadi hal seperti ini, dan menunggu jalur seperti ini. Dan saya rasa lebih baik kita membuat ulang kembali perjanjian kerjasama tersebut. Oh, kerjasama ya. Bagaimana, Ibu Nadia? Ya, saya setuju. Baik. Kira-kira untuk membuat perjanjian kerja sama ulang ini, membuat ulang perjanjian kerjasama ini, kira-kira kapan waktunya? Saya sih hanya punya waktu kosong pada hari Sabtu ya, tanggal 18 Desember 2021. Bagaimana, saudari Nadia? Sebetulnya saya juga bisa pada tanggal tersebut. Boleh? Baik, apabila kedua belah pihak setuju, akan diadakan pengajuan ulang atau pembuatan ulang perjanjian kerjasama. Berarti dalam hal ini disertakan penandatanganan akta perdamaian yang mengatakan mediasi berakhir damai ya. Bagaimana, Bapak penggugat? Ya, saya setuju. Ya, saya juga setuju, Ibu Mediator. Oke, kira-kira untuk pembuatan ulang kerjasama tersebut dilaksanakan di mana ya? Oh, kalau bisa saya usul, kita akan bikin di Resto Kyowo Korean Food. Baik, di Resto Kyowo Korean Food ya. Untuk waktunya jam berapa? Kalau bisa kita adakan pukul 10 pagi. Jam 10 pagi. Bagaimana, penggugat? Ya, saya tidak ada masalah. Oke.
jam 10 pagi ya. Berarti di sini saya akan membacakan ulang bahwa mediasi berakhir damai dengan agenda bahwa hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021 akan dibuat pembuatan ulang perjanjian kerjasama serta penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan mediasi berakhir damai. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun sebelumnya ada yang ingin disampaikan kembali oleh penggugat dan tergugat. Saya rasa tidak ada. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih karena mediasi sudah terpecahkan dan berakhir damai. Terima kasih juga untuk tergugat dan penggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.